Yang pertama, iblis itu jin. Allah katakan kana minal jin. Dia itu termasuk dari bangsa jin. Tapi dia itu yang menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Di sini dia bersama setan. Siapa setan itu? Jin-jin yang tidak taat, jin-jin yang kafir, dan manusia juga ada yang setan. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin ada. Seperti itu. Yang paling disukai iblis ketika mengirim bala tentaranya itu kalau anak buahnya bisa menceraikan, digodain itu. Makanya nasihat Nabi SAW jangan marah. Kadang-kala suami itu marah, cerai. Kata istri, silahkan. Anak tunggu sejak 2 tahun yang lalu cerai. Insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa jamaah? Cerai ini diperbolehkan dalam syariat. Bahkan ada surat namanya surat At-Thalaq yang berkaitan dengan perceraian. Ada. Perceraian yang bil ma'ruf, insya Allah dampaknya nggak kayak tadi disebutkan. Kalau dengan cara yang sesuai dengan syariat. Cuma perceraian yang terjadi itu Allah. Pernah sahabat Nabi yang bernamanya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dia pernah menikah dengan beberapa wanita, bercerai cuma akhirnya. Mungkin ada ketidakcocokan atau apa. Sampai dia punya jandanya dia itu ada 9. Pernah suatu hari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini datang ke walimah, dia mau pulang. Itu ketika mau pulang, mantan istrinya yang 9 itu nungguin di jalan. Mau digebukin. Bukan. Ditanya gimana kabarmu sama keluarga? Gimana anak-anak di sana semuanya? Masya Allah. Kok bisa ini terjadi? Karena cerainya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak dengan cara yang ma'ruf, kalau anak ikut bapaknya, bapak akan menanam kebencian agar anak benci kepada ibunya. Ibumu itu nggak benar, ibumu gini. Diputus tuh tali silaturahmi. Padahal ini anak lahir dari rahim itu ibu. Anak ini wajib berbakti sama tuh ibu. Ustaz, walaupun ibunya pelacur, walaupun kafir. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Surat Luqman juga. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Temanin keduanya. Oh, berbakti sama keduanya dalam kehidupan ini. Walaupun kafir. Sebaliknya kalau anak ikut ibu, maka ibu mulai itu, bapakmu tuh kayak gini, bapakmu kayak gini, dosa tuh. Dosa itu ibu memutuskan silaturahim. Sehingga anak, subhanallah, ada seorang anak yang kalau anak ini menjumpai bapaknya, ibunya sakit. Sakit ibunya. Kenapa kau menjumpai bapakmu? Subhanallah. Iya, itu kan bapakku. Tetap dia punya kewajiban berbakti. Terus bagaimana seorang ayah yang seperti ini? Anaknya ikut ibunya, dia berusaha. Kalau memang dia bisa berusaha untuk berjumpa dengan anaknya, kalau nggak bisa dia kirim sesuatu buat anaknya, dia doakan apa yang bisa dia lakukan untuk dekat sama anaknya, dan diperbaiki hubungan. Artinya, kalau memang sang suami yang punya salah sama istrinya, kau datang minta maaf. Datang minta maaf. Ustaz, dia yang salah, oke, kau yang minta maaf. Datang minta maaf, afwan. Anda minta maaf kalau Anda pernah menyakiti dirimu, dan alhamdulillah kau sekarang sudah menikah lagi. Anda doakan semoga pernikahanmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda harapkan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kalau kau butuh apa-apa, ngomong sama aku. Mungkin aku bisa bantu. Dan ngomong sama suaminya. Karena suaminya ini akan merawat itu anak. Datang. Kadang-kala kita melihat mantan istri kita sama fulan, na'udzubillah. Mudah-mudahan cepat mati. Cepat mati untuk doakan. Enggak, jangan. Perhatikan hal itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa tetap memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena bisa jadi itu bapak sambungnya itu bisa jadi lebih baik dari anak.
ketika dia orang yang soleh.